Menjua-jua, salam. Apa kabar teman-teman? Tentunya saya mulai dengan sikap yang positif, berharap teman-teman dimanapun berada semuanya dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai minimnya motivasi, ini solusinya. Bagian pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas. Silakan teman-teman tonton video-video tersebut supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang utuh. Sekarang kita akan membahas mengenai alasan yang keempat, mengapa kita mempunyai minim motivasi. Alasan yang keempat adalah teman-teman tidak membidik cukup tinggi. Maksudnya apa dengan alasan yang demikian? Begini, apapun yang kita ingin capai, katakanlah teman-teman ingin menulis buku, menurunkan berat badan, mencoba meningkatkan hubungan yang lebih erat dengan orang-orang yang teman-teman anggap penting, menjadi juara kelas, menjadi juara dalam bidang apapun dan lain-lain. Besarnya bobot yang teman-teman berikan kepada keinginan ini akan menentukan besarnya elemen motivasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman memberikan batasan kepada keinginan teman-teman, maka secara tidak langsung akan memberikan batasan terhadap motivasi. Nah, ini harus hati-hati, bahkan bisa berbahaya. Mengapa? Kalau kita menetapkan ruang lingkup tertentu untuk keinginan kita, maka tanpa sadar kita juga menetapkan ruang lingkup untuk kesediaan atau usaha kita untuk mencapai keinginan tersebut. Akibatnya, tanpa sadar juga secara tidak langsung, bahkan sebenarnya secara langsung, ruang lingkup kesediaan yang teman-teman buat itu tanpa sadar juga akan membatasi ruang lingkup motivasi teman-teman. Jadi kalau teman-teman membatasi potensi kesuksesan bagi teman-teman sendiri, itu juga akan membatasi usaha teman-teman untuk mencapainya dan membatasi motivasi. Jadi solusinya bagaimana sekarang? Saya usulkan solusinya adalah menggunakan aturan 10 kali. Maksudnya apa? Maksudnya demikian. Ketika teman-teman memiliki keinginan atau tujuan yang ingin teman-teman capai, lalu teman-teman menetapkannya 10 kali dari tujuan yang teman-teman sudah pikirkan. Dan secara paralel, ketika teman-teman menetapkan tujuan yang 10 kali daripada tujuan yang teman-teman sudah buat sebelumnya, maka usaha teman-teman juga akan melakukannya dengan 10 kali. Katakan demikian, tujuan yang sudah teman-teman pikirkan adalah mencapai 1000 untuk memudahkan pengertian. Nah, teman-teman dengan menggunakan aturan 10 kali lipat menetapkannya menjadi 10.000. Dengan demikian, usaha yang teman-teman lakukan juga bukan hanya 1 kali, tetapi 10 kali lipat juga. Jangan-jangan orang-orang di sekitar teman-teman akan menganggap teman-teman gila. Untuk apa tetapkan target 10.000? Lebih baik kata mereka tetapkan target 1.000, lalu melakukannya dengan usaha 2 kali dan tercapai target tersebut. Pemikiran ini kelihatannya bijaksana. Pemikiran ini kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya ini bodoh. Mengapa? Kalau teman-teman menetapkan target yang tadinya 1.000 menjadi 10.000, pasti teman-teman akan berpikir kan? Berpikir lebih keras. Lalu teman-teman akan berusaha lebih keras. Akibat berusaha lebih keras, motivasi teman-teman juga akan meningkat. Lalu teman-teman mencari akal. Bagaimana taktiknya? Bagaimana strateginya untuk mencapai 10.000 ini? Nah, ini kan akhirnya membuat teman-teman semakin terampil, baik dari segi ilmu dan dari segi keterampilan praktis. Coba pikirkan. Atau pahitnya begini. Katakan teman-teman sudah mencapai 10.000, nggak tercapai faktanya. Kan lebih baik tidak mencapai target yang besar daripada mencapai target yang kecil. Katakan tadi sudah tetapkan target 10.000. Teman-teman mencapainya sebutkan saja 2.000. Kan masih lebih besar daripada target yang kecil yang hanya 1.000. Nah, itu alasannya. Kesimpulannya adalah gunakan aturan 10 kali lipat. Untuk minimnya motivasi, ini solusinya bagian keempat ini. Jadi sekarang teman-teman sudah memiliki 4 cara untuk mengatasi minimnya motivasi. Untuk bagian keempat ini, singkat kata, tujuan kecil, otomatis usahanya kecil.
tujuan besar, otomatis usahanya besar. Jika teman-teman setuju dengan menggunakan aturan 10 kali lipat ini, maka teman-teman akan menarik sedemikian rupa diri teman-teman ke batas terluar dari kemampuan teman-teman. Dengan demikian, teman-teman akan semakin banyak bertindak. Akibat semakin banyak bertindak, semakin bertambah motivasi teman-teman untuk mencapai tujuan yang teman-teman inginkan. Demikian pembahasan kita mengenai minimnya motivasi bagian keempat ini. Untuk solusi-solusi lainnya dalam kaitannya dengan minim motivasi ini akan kita bahas dalam DGA Vlog berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman juga menonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Juga like, share, komen, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman senantiasa memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai bertemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.